aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita kembali masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Tema kita minggu ini adalah teguran sebagai bentuk kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 12-15 menyatakan, hendaklah kita saling mengingatkan untuk hidup dalam kebenaran Allah, dalam kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati,
hingga pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Potong dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur kita dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara kami semua, baik bagi bangsa kami, bagi setiap keluarga, maupun bagi setiap individu di tengah pandemi saat ini. Kami berdoa bagi para tenaga medis yang telah bekerja keras menangani pasien selama masa pandemik ini,
Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, mengaruniakan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi keluarga para tenaga medis yang meninggal karena terpapar virus corona. Kiranya Tuhan terus menghibur dan memberikan kekuatan. Kami berdoa bagi pelayanan konseling Kristen, baik secara offline maupun online. Kiranya Tuhan memakai dan menolong para konselor dalam melayani setiap orang yang sedang mengalami kesulitan dan tekanan. Kiranya di tengah masa sulit ini, pelayanan konseling dapat semakin berdampak dalam menolong dan membawa orang-orang yang dilayani kepada Kristus. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya di tengah masa pandemik ini Tuhan menolong kami tetap menjadi berkat dengan mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah ketika kami beribadah dan berinteraksi. Tolonglah setiap kami umat-Mu agar semakin peka dengan kebutuhan sesama, dan pakailah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu bagi setiap orang yang sedang membutuhkan kasih-Mu. Berikanlah hikmat dan kesetiaan bagi kami untuk tetap melayani Engkau secara khusus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini melalui berbagai program pelayanan secara online. Kami berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, secara khusus para misionaris Gereja Misi Injili Indonesia GMII. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan melindungi mereka beserta keluarga mereka. Berikanlah hikmat dan iman yang teguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada, dan berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang mereka layani. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan doa ucapan syukur kami. Kiranya Engkau Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Saya undang kita semua membuka Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukum seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian kita dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Kasih engkau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Katakan samping kanan saudara. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Samping kiri. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ke depan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Oh, haleluya. Kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau, oh haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau memberikan kami pencerahan atau penerangan sehingga kami dapat mengerti kebenaran-Mu dan kami menikmati sehingga jiwa kami dipuaskan oleh firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada suatu ketika saya baru saja pulang kantor dan mendekati rumah di sebuah tikungan. Di sana saya melihat banyak sekali orang sedang berkumpul, sedang mengerumuni seseorang yang sedang terduduk di atas jalan. Untuk memenuhi rasa ingin tahu saya, maka saya meminggirkan sepeda motor dan mendekati kerumunan itu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Di sana seorang laki-laki yang berusia sekitar 20-an tahun sudah ditelanjangin, tidak lagi memakai baju, dan badannya sedang disulut-sulut dengan puntung rokok. Bahkan alat vitalnya disulut dengan rokok, sehingga orang itu berteriak-teriak, "Ampun, tolong, ampunilah saya, tolong, ampunilah saya." Tapi orang-orang di situ sama sekali tidak mempedulikan suara dari anak laki-laki muda ini. Kemudian saya bertanya kepada seseorang yang juga berdiri di situ, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bahwa anak muda ini baru saja diturunkan dari sebuah bis jurusan Pulau Gadung, Tanah Abang. Mengapa? Oleh karena ternyata dia baru saja menyopet atau mengambil dompet orang di bus tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah pemandangan yang biasa kita lihat di masyarakat kita. Apabila seseorang bersalah, maka langsung saja masyarakat menghakimi dengan melakukan pemukulan, penyiksaan, dan sebagainya. Dan tentu ada juga banyak kasus yang bisa kita lihat. Di media kita menjumpai pasangan anak muda, laki perempuan digotong di jalan oleh karena ditangkap berbuat asusila, dinaikkan ke atas mobil, kemudian digiring keliling kampung untuk mempermalukan pasangan tersebut. Ini yang terjadi di dalam masyarakat. Ketika seseorang bersalah, maka mereka melakukan main hakim sendiri. Sesungguhnya polisi yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah seperti ini. Tetapi masyarakat memiliki sebuah cara mereka untuk menghukum atau menghakimi orang-orang yang bersalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kesalahan atau saudara-saudara kita yang bersalah atau berbuat dosa. Dalam kitab Kejadian kita temukan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang secara pribadi
berbicara kepada mereka. Firman Tuhan berkata, ia memanggil manusia itu dan bertanya, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar langkahmu di taman ini, maka aku bersembunyi oleh karena aku telanjang. Dan Tuhan berkata, bagaimana engkau tahu bahwa kau telanjang? Apakah engkau memakan buah yang dilarang itu? Lalu Adam menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku yang memberikan aku makan buah itu. Kemudian Tuhan bertanya lagi kepada Hawa, apa yang engkau perbuat? Hawa menjawab, ular itu yang menipu aku sehingga aku memakan buah itu. Apa artinya ini? Artinya Tuhan sendiri datang kepada Adam dan kemudian kepada Hawa secara pribadi, berbicara, datang, mengingatkan dan menasihati Adam dan Hawa sehingga mereka mengerti kondisi bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Kemudian kita juga temukan di dalam contoh yang berikut. Ketika Daud jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengutus Nabi Nathan datang dan menasihati dan menegur Daud. Kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud jatuh di dalam dosa, berzina dengan Batseba. Ia mengingini Batseba menjadi istrinya. Daud mendengar kabar bahwa Batseba mengandung, maka ia menjadi panik dan ia berusaha untuk menutupi dosanya. Ia berupaya untuk menutup rapat skandalnya. Ia mengatur strategi untuk membunuh Uria, suami dari Batseba. Ia menginstruksikan kepada Yoab agar menempatkan Uria paling depan di dalam pertempuran. Kemudian datanglah berita bahwa Uria telah tewas dalam pertempuran. Untuk sementara Daud merasa bahwa aman-aman saja. Ia berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi, dia berpikir bahwa dosanya akan tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. Maka dia bisa bebas untuk mengambil Batseba sebagai atau menjadi istrinya. Tapi ternyata tidak demikian. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mengutus Nabi Nathan datang secara pribadi menegur Daud, menasihati Daud, dan Daud sadar akan dosanya dan dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Menasihati, menegur adalah pola atau cara Tuhan untuk memanggil umatnya datang kepadanya. Tema renungan kita hari ini berjudul teguran sebagai bentuk kasih. Dari bacaan kita Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Perikop yang kita baca hari ini adalah sebuah kelanjutan, dari pembacaan sebelumnya. Oleh karena apa? Di sana Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Yesus bertanya kepada para murid dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, apakah yang dapat kamu pikirkan jikalau satu ekor domba hilang dan apa yang akan dilakukan oleh gembalanya? Maka dia akan pergi tinggalkan yang 99 dan mencari seekor yang sedang hilang itu, dan apabila ditemukan maka ia akan sangat bergembira dan bersukacita. Oleh karena apa? Oleh karena domba yang hilang itu telah ditemukan. Kemudian Yesus lanjutkan dengan kalimat, apabila saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Di dalam terang perjanjian baru, dalam bacaan kita menemukan ada semacam perluasan makna dalam hal teguran atau nasihat kepada saudara seiman yang gagal atau jatuh di dalam dosa. Dalam bacaan kita menemukan ada 3 jenjang teguran yang Yesus ajarkan. Yang pertama ialah apabila saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya 2 orang. Apabila ia mendengar nasihatmu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Namun apabila ia tidak mendengarkan nasihatmu, maka panggillah 2 atau 3 orang
bersama-sama dengan kamu untuk menasehatinya. Apabila ia tidak juga mendengarkan mereka, maka masuklah di pada jenjang yang ketiga, yaitu bawalah orang tersebut di tengah jemaat. Apabila ia tidak mendengarkan jemaat, maka pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus menyodorkan kepada kita bagaimana kita menasehati saudara seiman kita yang jatuh di dalam dosa. Yang pertama, tegur di bawah 4 mata. Apa artinya 4 mata? Artinya hanya 2 orang secara pribadi, bukan di depan umum. Di bawah 4 mata untuk menjamin kerahasiaan, berbicara lebih bebas dan tuntas. Jadi Tuhan memperhitungkan hal-hal yang sangat penting di dalam percakapan secara pribadi. Apabila ia tidak mendengarkan apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi teguran, maka dapat masuk kepada yang kedua, yaitu memanggil 2 atau 3 orang untuk bersama-sama menasihati orang tersebut, menasihati saudara kita supaya ia berbalik kepada Tuhan. Namun apabila dia tidak juga mendengarkan nasihat beberapa orang, maka dapat disampaikan kepada jemaat. Artinya sudah lebih dari 3, 4, 5 orang cukup banyak. Mengapa? Dengan pertimbangan apabila melibatkan saudara-saudara seiman yang lebih banyak, mungkin yang bersangkutan dapat berubah. Yesus memberikan standar pelayanan pribadi. Yesus memberikan standar untuk tegur dan menasehati saudara-saudara seiman yang gagal atau jatuh di dalam dosa. Ini adalah petunjuk pelaksana yang sangat indah, yang luar biasa, digunakan di dalam gereja Tuhan. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang di luar Alkitab, yang di luar firman Tuhan berkaitan dengan hal saling menasehati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hal menasehati, menegur saudara seiman yang gagal atau yang jatuh di dalam dosa, maka kita perlu mempertimbangkan prinsip yang paling utama adalah kasih. Kasih harus melandasi semua tindakan kita. Dalam hal menasehati atau menegur, kita melakukannya di dalam kasih. Dalam hal menegur atau menasehati, firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk yang bersangkutan menerima apa yang kita sampaikan, tetapi juga ada kemungkinan untuk tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan. Dengan demikian, maka dengan memahami pemahaman ini, maka sangat menolong kita untuk bersikap apabila orang yang kita nasihati, apabila orang yang kita tegur sudah dengan penuh kasih, namun ia tidak berubah dan tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan, maka pekerjaan kita sudah selesai. Kita tidak usah sedih, kita tidak perlu marah apabila kita menjumpai orang yang kita nasihati tidak mau berubah. Mengapa? Karena pada tingkat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Hal tersebut membantu dan menolong kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Jikalau seseorang yang kita doakan, yang kita nasihati, tetapi ia tidak mau berubah, maka hal tersebut bukanlah menjadi urusan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal menasihati dan menegur, berapa penafsir mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita kewenangan. Perhatikan beberapa ayat yang dapat kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, apabila kita melakukan pelayanan pribadi atau apabila kita menasehati, apabila kita menegur seseorang, Tuhan memberikan kita kewenangan dan menjamin apa yang kita lakukan dalam hal menasehati dan menegur seseorang. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta, maka akan dijawab. Apa saja yang kamu minta tidak dimaksudkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik kita. Apa saja yang kamu minta berkaitan dengan pelayanan yang sedang kita lakukan, yaitu dalam hal menasihati dan menegur. Apabila kita menegur dan menasihati dengan penuh kasih, dan orang itu mau mendengar apa yang kita sampaikan, maka pasti kita akan berdoa dengan saudara yang kita tegur dan kita nasihati. Doa tentang apa? Doa tentang pengampunan. Doa tentang apa? Pemutusan ikatan dari dosa. Dan ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mengabulkannya, maka Tuhan akan menjawabnya. Apa saja yang kamu minta tidak berkaitan dengan mobil mewah, apa saja yang kamu minta tidak berhubungan dengan harta dan kekayaan, apa saja yang kamu minta tidak berhubungan dengan popularitas dan segala keinginan kita, tetapi apa saja yang kamu minta adalah berkaitan dengan apa? Pengampunan yang Tuhan berikan bagi orang yang kita doakan, belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan bagi orang yang berdosa. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta, kita meminta agar belas kasihan turun bagi orang yang berdosa, yang sedang kita nasihati dan sedang kita tegur. Itulah maksud dari ayat ini. Oleh sebab itu, janganlah kita menggunakan ayat ini secara sembarangan. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang sering kita gunakan sebagai hiburan apabila ibadah sedang dimulai dan masih banyak bangku kosong, baru sedikit orang yang datang, lalu kita berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka Aku ada. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, maksud utama dari ayat ini ialah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan orang yang sedang berdoa untuk menasihati dan menegur saudara seimannya yang jatuh dalam dosa. Dan apabila ia berbalik kepada Tuhan dan semua doa yang kita naikkan Tuhan dengar, dan apabila kita sedang dalam pelayanan pribadi menasehati orang yang jatuh di dalam dosa, maka firman Tuhan berkata, Tuhan ada dan Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan itu. Dengan demikian sesungguhnya apabila semua orang memahami ayat ini, maka apabila kita sedang berada di dalam penyelesaian dosa, penyelesaian masalah, kita pahami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan itu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku untuk menyelesaikan persoalan, untuk melayani orang yang sedang terhilang dan sesat, jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan berkata, Ia hadir di sana. Maka ayat ini menolong kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani pelayanan pribadi, pelayanan konseling, pelayanan bagi orang-orang yang gagal dan jatuh di dalam dosa, memanggil mereka kembali kepada Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan ini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu bagaimana sikap kita? Tema kita hari ini ialah teguran sebagai bentuk kasih. Teguran dan nasihat adalah cara Tuhan untuk menolong setiap kita yang telah gagal, bersalah, jatuh di dalam dosa.
Tuhan mengutus anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memanggil kita yang telah gagal dan jatuh untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak memaksa. Ia kembalikan semua itu kepada kita yang dinasihati dan ditegur. Apakah kita mau kembali kepada Tuhan? Itulah cara Tuhan untuk menolong dan memanggil kita sebagai domba yang sesat kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana sikap kita? Mari kita terbuka kepada nasihat dan teguran saudara seiman kita. Karena dia diutus oleh Tuhan untuk memanggil kita pulang. Ia diutus oleh Tuhan untuk membawa kita kembali, merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan tatkala kita setelah gagal dan jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian bagaimana sikap kita? Marilah kita menasihati, menegur sesama kita, saudara seiman yang telah gagal dan jatuh di dalam dosa dengan penuh kasih, dengan mengingat segala janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita, menguatkan segala ucapan dan tutur kata kita di dalam pelayanan kita. Teguran sebagai bentuk kasih. Mari kita memahami ini dan menerima ini sebagai sesuatu yang penting dari Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan sudah berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami terbuka kepada nasihat atau teguran orang lain. Dan bahkan juga kalau Tuhan mau memakai kami untuk menasihati dan menegur orang lain dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, biarlah kami memandang teguran dan nasihat sebagai anugerah Tuhan yang memanggil kami kembali kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau sudah memberkati kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani melalui firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran dalam memberitakan firman, sehingga hamba-Mu boleh menjadi alat-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kembali pada pagi hari ini, kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Engkau berkati ya Bapa, supaya di masa-masa yang akan datang, kami sama-sama memberi untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.